juga, maka sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mas Kevin. Saja langsung berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin mohon untuk berdiri. Buang sampah pada tempatnya. Selain itu, oke, jangan lupa di atas meja cukup ada buku, pensil maupun bolpoin, ya. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan untuk pembelajaran di siang hari ini, Ustazah mau tanya dulu pelajaran yang kemarin yang sudah kita pelajari, teman-teman, ya. Masih ingatkah tentang sistem ekonomi
ekonomi di Indonesia? Masih. Ada berapakah sistem ekonomi di Indonesia? Ada. Terus kita di Indonesia ini pakai sistem apa? Sistem ekonomi Pancasila. Oke, masih ingatkah bunyi sistem ekonomi Pancasila ayat 1? Masih. Benar. Oke, silakan dijawab. Yang keras suaranya Mas. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluargaan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya teman-teman, Ustazah mau tanya dulu. Pernahkah kalian melihat tumpukan sampah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah teman-teman? Lalu apa yang teman-teman rasakan ketika melihat sebuah tumpukan seperti itu? Bersih, selain bersih, terganggu. Menurut teman-teman, sampah itu sebagai barang buangan saja atau sampah tersebut bisa kita jadikan sesuatu yang berharga? Contohnya kita buat apa? Pot dari botol plastik. Selain itu tas dari apa? Botol plastik bisa? Oke. Selain itu apa lagi? Daun. Batang. Buat apa batangnya? Bangun apa? Bangun rumah. Oke, bagus. Lalu saya mau tanya lagi, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar teman-teman untuk mendapatkan penghasilan dari memanfaatkan sampah tersebut? Bisa? Mulung. Terus, mulung itu ngambilin apa biasanya? Sampah plastik. Terus apa yang lainnya diarahkan kemana? Diserahkan kemana? Oke. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita itu seperti ini. Tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman ya. Nah ini nomor 1, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Servis mobil, pinter, bagus. Masnya semangat ini. Lalu yang kedua apa ini teman-teman? Apa itu distribusi? Yang ketiga tadi apa? Konsumen. Apa itu konsumen atau konsumsi? Oke teman-teman, karena kita sudah mempelajari materi-materi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, maka pelajaran kali ini kita tuangkan pada suatu video. Ya, kita lihat bersama-sama. Sebentar ya. Nah, kita lihat bersama-sama. Dan kita cermati. Setiap hari kita memproduksi sampah, menumpuk dan terus
Marilah sama-sama berkumpul, dibakar dan diuraikan. Tapi tidak semudah itu sangat plastik. Sangat plastik seperti botol butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk berubah. Jadi, semakin banyak kita membuang sampah, maka semakin besar pula kita menimbulkan sampah. Maka dari itu, dan menjadi tanggung jawab kita untuk mengurangi penggunaan sampah yang susah terurai. Dari kami, selamat membangun gunung sampah. Oke, teman-teman. Karena kita sudah melihat tayangan video ini, maka Ustazah harapannya teman-teman sebagai pelajar, maka teman-teman itu harus bisa untuk menerapkan penjagaan atau kebersihan lingkungan kita sendiri, ya, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lainnya. Kita harus menjadi pelajar yang peka ketika melihat sampah. Maka apa yang kita lakukan? Membuangnya pada tempatnya. Kalau kita melihat sampah tersebut berjajaran, apakah kita harus diam saja? Ya, maka harapannya di sini teman-teman, Ustazah berpesan agar teman-teman ini lebih peka lagi terhadap kebersihan, terhadap sampah juga. Ketika tahu berjalan ke masjid maupun ke lingkungan sekolah, maka ambil segera sampah tersebut dan kita buang ke tempat sampah, ya. Lingkungan sekolah kita dan tempat tinggal kita ini sangat banyak banget, ya, apalagi kayak di kondisi laut. Nggak hanya di laut sih, sama ada juga di sini lingkungan, ya, sama banyak banget sekali ya setiap harinya itu. Kayak di dekat sini sekolah kita ini, ya kan. Nah, ini kan sangat menimbulkan bau yang tidak enak, ya, terus banyak menimbulkan lalat, ya, dan itu akan timbulnya penyakit, kan, Mas? Oke, timbulnya penyakit dan merusak pemandangan kita, ya. Lalu bagaimanakah cara kita sebagai pelajar agar dapat mengubah masalah sampah ini menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang bermanfaat? Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan angkat tangan. Yang bisa menguntungkan serta memberikan manfaat untuk diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Silakan Mas Afif atau Mas Ridi mau menjawab. Ngantuk ya? Iya, sebentar lagi juga akan selesai. Apa? Yang bermanfaat dalam lingkungan kita. Misal kita mengolahnya, benar. Kita ketika berjalan menemukan botol, maka kita bisa menyimpannya. Ketika sudah kita simpan, kita bisa menjualnya, maupun kita gunakan untuk apa? Menghias ruangan, ataupun untuk kita gunakan membuat tempat sampah dan lain sebagainya. Betul? Oke. Setelah itu teman-teman, dari tayangan video tersebut, Ustazah harapkan teman-teman ini bisa menuangkan atau bisa mendeskripsikan atau menganalisis dari video tersebut. Kita tuangkan ke kertas seperti ini, ya. Ini Ustazah sudah bagi kelompok. Ada 3 kelompok, di mana satu kelompok ini ada 5 anak. Maka di sini kita harus memetakan ataupun memilah sampah yang termasuk sampah organik maupun sampah anorganik, ya. Contohnya sampah organik apa? Sampah organik contohnya apa, teman-teman? Bekas makanan. Kemudian kita lalu ke mana bekas makanannya? Kita jadikan apa? Pupuk. Oke, nah itu sampai tuangkan di kertas ini, ya. Kemudian untuk sampah anorganik berupa apa? Botol plastik. Bisa digunakan untuk apa? Boleh. Nah itu kita catat di sini, kita tuangkan di sini. Setelah itu, ketika sudah kita produksi menjadi barang-barang yang bernilai dan barang-barang yang berharga, lalu apa yang harus kita lakukan?
Silakan jangan lupa diberi nama kelompok serta nama anggotanya ditulis. Ya. Bahan bakunya sampah apa? Kita mau digunakan untuk apa? Tuh. Kita mau produksi apa wes? Mau produksi apa? Botol, oke tulis. Botolnya itu mau kita gunakan seperti apa? Mau dibuat apa? Monggo ditulis. Produksi produksi tempat sampah dari botol bekas. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kotoran hewan, misal mau diproduksi menjadi apa? Nah, pupuk tulis di situ. Kotoran hewan mau diproduksi menjadi pupuk. Nah, selain itu apa lagi? Sayuran. Sayurannya mau kita produksi kemana? Apa? Jadi apa? Barang apa itu loh, makanan bekas itu loh, kayak nasi ya mbak, yang tersisa itu. Makanya kalian itu kalau makan dihabiskan ya, nggak boleh tersisa. Nanti kasihan malah kita tercemari bekas-bekas makanan dari kalian juga ya. Nah, silakan. Ya boleh. Mau kita jadikan apa? Mau kita produksi jadi apa? Kotoran hewan. Pupuk, oke. Produksi menjadi pupuk itu. Kemudian yang kedua apa? Setelah nanti teman-teman sudah mengerjakan yang ini, teman-teman bisa mempresentasikannya ke depan. Ya, boleh perwakilan saja, tidak harus semuanya, teman-teman. Kalau semuanya juga tidak apa-apa. Selanjutnya apa lagi selain pertanyaan? Ya boleh. Garam itu plastik, terus bungkus-bungkus sapu itu kan juga bisa kita gunakan ya. Seperti kita membuat gaun untuk 17 Agustus ini bisa. Nah itu juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Ya boleh menjadi pot bunga juga boleh, menjadi tempat sampah untuk dijual lagi juga boleh. Ya, nanti ibu. Seperti halnya ini, saya kasih contoh. Ini dari apa? Koran. Ini kan juga bisa digunakan bermanfaat ya untuk apa ini? Buat tempat apa? Buat apa? Alat tulis boleh, tempat apa lagi? Air minum juga boleh, selain itu. Nah, kan seperti halnya ini toh bisa dimanfaatkan. Ini kan juga dari barang bekas, ya kan? Daripada
sampah terus mengganggu juga, ya kan? Kita bisa gunakan seperti ini. Ini contohnya, salah satu contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa gunakan kegiatan ekonomi ini dengan baik. Sudah selesai mbaknya, masnya? Ayo silakan yang mau maju terlebih dahulu siapa? Silakan. Ya, boleh. Boleh 2, boleh 3. Silakan maju. Perkenalkan diri dulu dari kelompok apa namanya? Siapa saja? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja murid. Kegiatan 1, identifikasi masalah dan potensi. Ya. Di sini kami sedang membuat contoh tentang jenis-jenis sampah dan cara mengolahnya. Dan jenis sampah organik yaitu sisa sayuran, tanah kering, dan sisa makanan bisa diolah menjadi pupuk. Dan anorganik bisa dibuat pot bunga, tong sampah, mainan, dan lain-lain seperti botol plastik, kantong kresek, kaleng, dan kertas. Sudah? Dan Oke, ditutup masalah. terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Selanjutnya mau kelompok 2 dulu atau mau kelompok 3? Oke, silakan masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses produksi botol digunakan untuk wadah tulis. Ya, bagus. Kotoran sapi digunakan untuk pupuk. Ya, lanjut. Dan mulut besar untuk perkebunan rumah. Ya, kemudian apa lagi? Langkah selanjutnya. Produk ini akan ditawarkan ke tetangga, Ya. petani, Hah? orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga. Nomor 3. Cara menjualnya adalah dengan cara mempromosikan barang tersebut. Mempromosikannya lewat apa, Mas? Aplikasi. Aplikasi apa itu? Media sosial ya? Ya. Oke, nggak apa-apa ya, bagus. Sudah? Ya. Oke, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2, teman-teman. Oke, terima kasih Masnya. Sekarang yang kelompok 3, ciri-ciri. Silakan maju ke depan. Sabrina.
Ya, digunakan. Ya, bagus. Kreatif ini ya. Plastik pun digunakan untuk gaun buat lempar. Iya, bagus itu kreatif banget. Kan antara dua. Antara kedua. Ya. Sudah? Nomor ketiga. Sudah, oke. Sekarang ditutup yang salam. Oke, dengan tepuk tangan untuk teman-teman cewek kita teman-teman. Terima kasih Mbak. Teman-teman kan sudah mengerjakan LKM, sudah menuangkan kreasinya, idenya dari botol menjadi apa, dari gaun menjadi apa. Nah selanjutnya kita tuangkan langkah-langkah tersebut dengan kita membuat untuk membuat mind mapping ya. Langkah pertama tadi kan kita jadikan untuk produksi distribusi ke konsumen. Nah sekarang kita langkah-langkahnya yaitu adalah sampah itu biar aman, biar tidak mengganggu pemandangan kita, apa baiknya kita gunakan seperti apa gitu. Ya, nah seperti ini. Contohnya nah, mitigasi sampah plastik. Maksudnya mitigasi adalah mengurangi sampah plastik, ya. Jadi langkah-langkahnya, upayanya ini ada dua, yaitu adalah usaha dan tips. Kemudian mitigasi sampah plastik ini memiliki dampak teman-teman. Dampak yang pertama yaitu kematian, penyakit seperti kanker, terus cacat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini pencemaran alam, merusak bumi dan lain sebagainya. Itu dampaknya. Kemudian upayanya yaitu usaha, terusnya apa, jenis-jenisnya apalah. Kita kreasikan, tidak harus seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini juga silakan memakai. Tapi itu sekreatif teman-teman semuanya ya, untuk membuat mind mapping. Setelah kita membuat mind mapping, silakan juga di gambar di depan di papan tulis ya. Di sini tipsnya digunakan bahan stainless, kaca, keramik dan kayu. Jangan panaskan makanan dan minuman dengan plastik. Nah ini masihkah ada yang ketika kita beli bakso contoh ya, terus nanti dulu saya makannya sampai ketiduran, terus masih belum saya punya bakso dipanaskan di di atas panci, itu nggak dibuka plastiknya, itu juga bahaya ya, itu nggak boleh ya, itu bisa menyebabkan sakit atau kanker lah seperti itu ya. Terapkan dan sebarkan cara hidup sehat, ini tipsnya. Untuk usahanya kurangi penggunaan plastik, terapkan 3R. Apa itu 3R? Reduce, terus nah yang bahasa Indonesia tadi produksi, distribusi dan nah gitu ya. Hindari pembuangan di alam sekitar. Pokoknya kita mulai sekarang harus lebih peka lagi sebagai pelajar. Ketika kita berjalan kemanapun kita berada harus lebih peka. Kalau kita lihat satu bungkus permen saja kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Ya, teman-teman setuju? Semangat, oke, kita tepuk dulu kalau begitu sebelum kita membuat mind mapping. Oke, temu kegiatan
sekreatif mungkin. Untuk membuat mind mapping individu ya. Ya. Nah ini contohnya anak saya ganteng. Tuh contohnya mind mapping. Mau seperti ini juga gak apa-apa. Mau ide kreatif lebih kreatif lagi juga gak apa-apa. Itu juga lebih baik. Sudah cukup? Oke, silakan. Apa? Ya. Apa? Boleh. Nah ini kalau sudah selesai teman-teman itu juga bisa digambarkan atau dipresentasikan ya. Satu kelompok, dua yang maju. Ini dikasih untuk pengurangan upaya untuk mengurangi sampah. Sekreatif mungkin. Misal contohnya di sini sampahnya ditaruh di mana? Nah, dari BPS. Kemudian siapa yang mengambil? Yang mendistribusikan siapa? Nah, itu kita tuangkan pada mind mapping ini. Ya kita tetap sehat, kita jaga lingkungan kita dengan kebersihan. Ini kalau ya.
tertib, jaga lingkungannya, jaga bersih. Kalau perempuan tuh bekas-bekas apa itu make up itu juga bisa digunakan ya untuk bahan-bahan produksi.
Bagaimana ketika kalian itu menemui sampah, kita tuangkan, kita buat mind mapping, kita gambarkan di papan tulis. Kita menjelaskan ini bisa diproduksi, ini ini anaknya, ini gitu, ya. Sudah selesai digambarkan di depan di papan tulis sambil diceritakan, presentasikan alurnya bagaimana. Ini sudah siapkan. Bisa. Bisa digambarkan ketika kita berjalan mau kemana, kita menemukan sampah mau kita buang kemana, sampah ini diarahkan kemana, bisa dijadikan apa, gitu. Bisa digambarkan. Silakan. Apa? Ya.
Ya. Oke, silakan dijelaskan ke teman-temannya alurnya mulai dari awal. Oke, teman-teman perhatikan dulu temannya. Jadi alurnya dari kita membuang sampah, kita memilah sampah dan kita membuangnya ke tempat sampah. Lalu tempat sampah itu dibuang ke TPS atau tempat pembuangan sampah. Disitulah sampah diolah menjadi barang berguna dan bermanfaat. Lalu barang-barang tersebut kita jual ke penjual. Lalu kita barangnya dibeli oleh pembeli, lalu dibuang lagi ke tempat sampah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Afi, teman-teman. Terima kasih Mas Afi. Ya, alurnya Mas Afi yaitu adalah awalnya mengolah sampah, kemudian sampahnya tersebut dipilah. Ya, mana yang botol, mana yang lainnya. Gitu ya. Kemudian sampah tersebut dibawa ke tempat pembuangan sampah, lalu diurai, dimanfaatkan kembali menjadi barang baru lagi. Ya, kemudian lalu dijual. Dijualnya itu bisa jadi menjadi barang yang baru ya, nggak barang bekas lagi, namun sudah diolah, sudah diproduksi, kemudian didistribusikan, kemudian dijual ke konsumen. Seperti itu ya. Untuk kelompok yang 2 maupun 3 silakan bergantian untuk maju. Yuk. Silakan. Digambarkan. Kelompok 3 Mbak sudah selesai. Tapi kadang-kadang ini bagus ini alurnya. Nah, itu perwakilannya tempatnya bagus, oke? Setelah digambar, hasilnya bisa dijelaskan sama teman-temannya. Sampah tersebut akan diarahkan kemana agar dia menjadi kegiatan ekonomi yang bermanfaat serta menguntungkan. Terus dibikin dibuat ini bisa menggunakan ini. Silakan. Kalau ketemu sampah itu jangan dibuang dulu, tapi dipikir-pikir mau dibuat apa. Benar plastik. Nah, nanti plastiknya ini bisa dibuat sama layangan kayak habis. Habis itu layangannya nanti kita jual
bersama badannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita Mas Jija. Oke, terima kasih Mas Jija. Untuk langkah sampah yang dimaksud oleh Mas Jija adalah ketika kita menemukan plastik, maka plastik itu jangan dibuat terlebih dahulu, namun bisa digunakan untuk sebagai bahan mainan kita, yaitu adalah layang-layang. Lebih layang ya Mas ya? Ya, dibuat untuk layangan. Nah, nanti layang itu ketika sudah jadi dimanfaatkan, didistribusikan, gitu ya, dijual bisa ke teman sebaya, bisa ke adik, bisa ke kampung dan lain sebagainya. Setelah itu dijual ke konsumen. Namun dijelaskan kembali dampak ketika kita membuang sampah sembarangan, yaitu adalah timbulnya penyakit, nyamuk dan lain sebagainya. Gitu ya. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan Kak Keisa. Bagus teman-teman ini kreatif, sudah pandai, sudah pintar, gambarnya juga bagus.
Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 kita. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Mbak Kaisa yaitu adalah kita harus mengurangi penggunaan plastik. Ya, terapkan 3R ya. Kemudian gunakan bahasa kritis. Misal contoh ketika teman-teman minum, tidak minum maka kita pakai botol. Ya, kita pakai botol yang sendiri itu loh, jangan pakai yang sekali buang tuh kan berbahaya karena sampah plastik itu lama, ureanya itu lama sekali ya. Seperti tadi yang dalam video itu, terus dampaknya kematian jaringan kanker dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman atas kegiatan hari ini. Untuk dari awal kegiatan dari awal sampai akhir ini, maka kita bisa menyimpulkan. Ya dari kegiatan ini kesimpulannya apa? Kita tulis ya. Sampah itu bermasalah bagi yang kurang mengerti cara mengolahnya. Namun sampah ini bisa bermanfaat serta menguntungkan bagi yang mengerti. Itu kesimpulannya. Betul teman-teman? Nah itu kita tulis di catatan kita kesimpulannya pelajaran pada siang hari ini. Kemudian kegiatan ekonomi apa yang bisa menguntungkan dari sampah tersebut kita tulis. Nah, kita buat kesimpulan. Kesimpulannya kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, ya, memunculkan ide-ide kreatif, ya, seperti membuat kerajinan dari botol, kemudian membuat kerajinan dari plastik, ya, bisa kita gunakan yang tadi disampaikan oleh teman kita yang perempuan, bisa digunakan untuk sebagai gaun, ya, untuk karnival. Nah itu juga bisa kita tuangkan di kesimpulan pada pelajaran kali ini. Nah, bisa kita produksi, setelah itu distribusikan. Kemudian pentingnya kolaborasi serta bernalar kritis dalam memecahkan masalah di kelompok kalian ini. Dari kelompok 1, kesimpulannya apa teman-teman? Dari kelompok 1, kesimpulannya apa teman-teman? Dari kegiatan ekonomi ini dalam memanfaatkan serta menguntungkannya kegiatan ekonomi kali ini. Silakan disampaikan kesimpulannya apa? Ya, salah satu boleh. Kesimpulannya, sampah bisa didaur ulang menjadi barang baru. Ya, barang baru contohnya? Contohnya plastik. Ya, sudah cukup. Oke, yang lainnya kesimpulannya apa? Kelompok 2. Kesimpulannya dari kegiatan ekonomi ini. Sampah itu bisa dimanfaatkan menjadi akan bisnis tidak bisa dimanfaatkan boleh saja Buang saja dibuangnya kemana? TPA. Oh gitu. Kemudian nanti TPA-nya yang akan mengolahnya itu ya, akan mendistribusikannya gitu ya. Ada tambahan lagi dari kelompok 2? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya. Ya, selanjutnya kelompok 3. Kesimpulannya dari pembelajaran kali ini. Ide kreatif seperti menjadi apa? Menjadi biasa, ya. Cukup, ada tambahan lagi dari kelompok perempuan?
serta menggembirakan serta menambah semangat kalian sebagai pelajar untuk peka terhadap lingkungan agar lingkungan itu bisa bersih serta bisa digunakan untuk kemakasaan. Semoga bisa berguna untuk menghasilkan uang dalam tujuan setelah diolah menjadi apa? di halaman, tempat sampah, tempat pensil, tas, dan lain-lain. Ya. Yuk kita terus semangat dulu teman-teman, diangkat badannya dengan kita terus semangat meskipun kita di siang hari. Terus semangat. Semangat. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Iya. Oke, selamat lagi. Yang kelompok 3, refleksikan dari kegiatan Ustazah tadi yang membuat sampean senang dari kita membuat mind mapping, kemudian kita mengerjakan LKM, kemudian kita melihat apa itu tayangan video terkait sampah, kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustazah itu yang menggembirakan serta menyenangkan, menambah semangat dan gairah sampai untuk belajar. Apa? Silakan. Membuat mind mapping. Kenapa membuat mind mapping? Seru. Terus yang lain lagi. Terus penayangan video tadi bagaimana? Sudah ada yang lagi tambahkan? Penayangan video tadi ada kesimpulan atau itu dari teman-teman? Silakan. Ya, silakan. Dari penayangan video, kemudian dari membuat mind mapping, dari tugas yang Ustazah bagikan di LKM tadi, gitu. Apa yang akan sampai membuat sampean senang, membuat sampean penayangan video. Terus harapannya nanti ketika sudah mengerti tayangan video, kemudian cara mengolah, cara mendistribusi, cara mengkonsumsi, itu gimana sampean? Langkah selanjutnya apa yang akan kalian lakukan gitu? Apa yang kalian lakukan nanti setelah pembelajaran ini menjadi pelajar untuk kakak atau gimana gitu? Saya sampah. Saya sampah ya, sampai dia Pak berarti itu. Oke. Harapannya Ustazah teman-teman setelah ini ya, ketika teman-teman habis minum es, botolnya atau gelasnya itu disimpan dulu, jadikan satu ya. Nah setelah itu nanti gelasnya bisa kita bisa dibuat minum lagi juga boleh kalau masih bersih. Kalau sudah kotor ya kita cuci. Kalau sudah tidak bisa digunakan ya kita buat ide kreatif seperti kita gunakan untuk kotak pensil ya, bisa untuk pot bunga juga bisa. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya seperti itu. Pokoknya kalian nanti setelah ini harapannya lebih peka ya, dijaga lingkungan sekolahnya, dijaga lingkungan rumahnya, terus menjadi pribadi yang lebih bersih, mencintai diri sendiri, begitu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya teman-teman nanti ketika di rumah dipelajari lagi pelajaran kemudian hal apa yang refleksi, hal apa yang kalian kurang
juga. Nanti jangan lupa tolong dipelajari di rumah ya. Kegiatan produksi ya. Kalau bisa teman-teman itu ini, kalau teman-teman lagi ada luang waktunya itu kalian buatlah mapping untuk kehidupan sehari-hari. Besok kegiatannya akan apa, pelajarannya apa, besok apa yang harus saya lakukan, besok apa yang harus saya kerjakan, gitu ya. Itu untuk melatih diri sampai lebih bagus lagi lah dalam apa ya waktu yang lainnya, gitu ya. Sudah Mas, bagus sekali gambarnya. Masih ingat tentang ekonomi teman-teman? Coba dulu. Tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, produksi, pengolahan, distribusi, penyaluran, konsumsi, pemakaian. Yes, yes, yes. Kalau begitu ditutup dulu bukunya, kita ulas dari awal. Kita hari ini sudah belajar tentang apa saja. Hari ini kita sudah belajar apa saja dari awal sampai akhir. Sampai bersama-sama. Yang pertama apa? Kegiatan ekonomi. Rantai ekonomi ada berapa? 3. Apa saja? Terus konsumsi. Apa yang dinamakan dengan distribusi? Penyaluran. Kalau produksi? Pembuatan. Oke, berarti setelah ini teman-teman, biar pulpennya ini aman, nggak berceceran, nggak hilang kemana-mana, maka dibuatkan kotak pensil ya. Dari botol bekas bisa, dari gelas bekas juga bisa. Kalau mau buat kotak pensil dari plastik, ya kan banyak sekarang seperti itu. Boleh dirapikan dulu Mas. Oke. Terus selain materi tadi, terus penayangan videonya. Penayangan video tadi, kesimpulan atau apa yang ada di gambaran teman-teman semuanya. Bekerja keras mencari uang. Orang bekerja keras untuk mencari uang. Ya, yang lainnya, bagus. Terima kasih Mas. Dari tayangan video tadi, kesimpulannya apa? Tugas dari Ustazah untuk di rumah ya. Besok atau minggu depan di pertemuan Ustazah, teman-teman membuat sesuatu yang bermanfaat dari barang bekas ya. Kalau yang ini kelompok ada 3, maka kita buatnya secara kelompok saja. Kalau yang putri silakan kalau mau membuat gaun ya. Yang laki-laki juga boleh membuat tas sampah atau yang lainnya. Membuat peci, topi, oke bagus. Kamu mau membuat apa? Layangan, oke, tidak apa-apa. Ya, tugasnya seperti itu dari Ustazah ya. Besok ketika pertemuan Ustazah lagi itu dikumpulkan, oke? Dan tidak lupa lagi besok waktunya amanah
di rumah. Ya, sekarang kita